Oh, permintaan maaf, iya pasti minta maaf. Ini kan udah bukan tentang asmara lagi ya, tapi hak anak. Intinya kenapa klien saya bisa speak up, yang jelas ada mungkin pembicaraan internal mereka seperti apa dahulu kala, ya kan? Dan itu tidak terpenuhi. Kondisi saya dibully satu Indonesia. Awalnya kaget sih, tapi sekarang sudah terbiasa aja. Selebgram sekaligus model majalah dewasa, Lisa Mariana, tidak henti-hentinya membuat kejutan. Kali ini perempuan yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tiba-tiba saja mengunggah sebuah kalimat permintaan maaf yang ditujukan langsung kepada Atalia Praradya, istri dari Ridwan Kamil, melalui media sosial pribadinya. Namun tak lama unggahan tersebut diedit dengan menghapus mention Atalia. Meski sudah mengeditnya, unggahan permintaan maaf Lisa pada Atalia sudah tersebar luas di media sosial. Saya hanya seorang ibu yang memikirkan masa depan anak, bahwa saya sudah berubah, saya hanya meminta keadilan anak. Kalian sebagai seorang ibu dan perempuan pasti nggak ingin anak kalian menderita di masa depannya nanti. Saya memahami dan menyesali apa yang telah saya lakukan di masa lalu. Dan saya mohon Ibu Cinta bisa memaafkan kesalahan saya. Tulis Lisa Mariana. Lantas, apa yang membuat Lisa mengedit ucapan permintaan maafnya? Dan adakah maksud lain dari unggahan Lisa tersebut? Oh, permintaan maaf, iya pasti minta maaf. Ini kan udah bukan tentang asmara lagi ya, tapi hak anak. Iya, karena kan saya kan konsultasi sama lawyer saya. Itu nanti akan disampaikan setelah jumpa pers. Mungkin takut ya, Kak? Apapun, tapi karena saya mengikuti prosedur yang kuasa hukum saya bilang seperti itu nanti akan dijelaskan di jumpa pers. Langsung gitu. Untuk secara langsung belum, tapi nanti pokoknya ya Mas ya, saya jelasin nanti ya. Intinya kenapa klien saya bisa speak up, yang jelas ada mungkin pembicaraan internal mereka seperti apa dahulu kala, ya kan? Dan itu tidak terpenuhi. Dan saya kembali lagi, boys will be boys. Tidak ada pertemuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Lisa melalui kuasa hukum. Permintaan maaf Lisa Mariana yang ditujukan langsung untuk Atalia melalui laman media sosial pribadinya tidak mendapat reaksi dari Atalia, setidaknya sampai dengan saat ini. Namun terlepas dari permintaan maaf Lisa yang sedang ramai diisukan pernah menjalin hubungan asmara dengan Ridwan Kamil, Atalia sudah kembali menjalani aktivitasnya sebagai dosen dan anggota wakil rakyat. Tampak Atalia bertemu dengan koleganya dan warga pada saat melakukan kunjungan kerja sebagai wakil rakyat. Tidak itu saja, istri Ridwan Kamil itu juga membagikan momen pada saat melakukan pendampingan hukum bersama salah seorang warga. Lantas, apa kata kuasa hukum Atalia atas ramainya pemberitaan permintaan maaf Lisa Mariana kepada Atalia?
Nah, ini kan tentu beritanya kemana-mana nih, berita kemana-mana. Nah, tentunya memang berita-berita ini tentu ibu dengan bapak menyikapinya secara dewasa. Menyikapinya secara tenang, ya sampai sekarang hubungan bapak dengan ibu baik sebaik saja. Ya bagaimanapun memang ini masalah yang cukup besar. Ya masalah yang cukup besar yang memang tidak semua orang bisa menyelesaikannya dengan baik. Tetapi kami yakin, karena kami diyakinkan juga bahwa memang ibu dengan bapak menyelesaikan dengan tenang. Ibu ya dengan segala kedewasaan beliau menyampaikan kepada kami juga, ya ibu menghormati proses hukum. Saya melihat dengan kasat mata ya, dengan mata saya sendiri, sosok istri yang harmonis, sosok istri yang terbuka, sosok istri yang memang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sosok istri memiliki latar belakang keluarga yang baik. Jadi bagi saya beliau adalah seorang perempuan yang memang sangat mengagungkan suami. Bagaimanapun, apapun mungkin yang dihadapi dengan seorang perempuan terhadap suaminya, insya Allah beliau itu bisa memaafkan setiap keadaan. Jadi yang saya lihat benar apa adanya, istri yang sangat mencintai suami. Saya berharap ke depannya semoga apa yang menimpa beliau beserta istri itu tidak merubah situasi rumah tangga, terutama beliau adalah sosok figur yang kami yakini bagaimanapun beliau orang baik, beliau orang pendidik, akademisi, dan agamis. Apapun yang dilakukan mungkin terlepas dari benar atau tidaknya, semoga menjadi pembelajaran buat kami semua bahwasanya di dalam dunia ini pasti ada suatu kehilafan dan permainan. Jadi saya berharap masyarakat di luar sana untuk memiliki asumsi positif terhadap yang terjadi dengan beliau beserta keluarganya. Isu skandal perselingkuhan yang menyeret Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana hingga diduga mempunyai anak dari hubungan gelapnya itu membuat heboh publik. Alhasil, nama Lisa Mariana tidak pernah sepi dari pemberitaan dan tidak luput dari sorotan. Menanggapi berbagai tudingan miring dan upayanya menjelaskan skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil, Lisa Mariana berencana menggelar jumpa pers. Sayangnya, rencana menggelar jumpa pers dan menjelaskan skandal perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil mendadak dibatalkan. Sontak saja, hal itu membuat netizen geram. Alih-alih mendapat dukungan, Lisa justru panen hujatan. Saat disinggung mengenai pembatalan jumpa pers, Lisa menyebut jika kondisi ibunya sedang sakit. Sebagai seorang anak, Lisa hanya berpesan agar permasalahan yang terjadi saat ini mengenai dirinya dengan Ridwan Kamil tidak menyeret keluarganya, terutama ibunya. Hari ini harusnya ada jumpa pers, tapi ditunda karena saya ada konsultasi dengan lawyer saya, seperti itu. Gitu. Jadi tolong bilang sama teman rekan-rekan media untuk tidak datangi lagi rumah mama saya, karena mama saya ini kondisi stroke. Jadi aku nggak mau ya ada rekan media lagi ke rumah mamaku, karena mamaku nih posisinya sakit. Gini loh, dia berani bersuara, dia berani berspeak up. Apapun resikonya harus ditanggung. Mungkin kalau dulu duitnya masih lancar kali ya. Kalau sekarang mungkin agak kesendat, jadi mungkin LM ini sebel gitu karena udah beberapa bulan nggak dapat biaya gitu kan, transfer gitu kan, nggak dapat uang yang semestinya dia harusnya didapatkan per bulan berapa, mungkin karena sudah mandek akhirnya dia speak up gitu kan. Ya semua bebas untuk memberikan opini, siapapun bisa memberikan opini, tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. LM sendiri berarti punya bukti untuk ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan yang lain. Pasti kita menyebut taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja.
Lisa Mariana perlahan mulai berani tampil ke publik, meski bentuk tubuhnya sudah tidak seperti dulu. Lisa percaya diri dan tidak mempermasalahkan hujatan netizen yang gemar menyinggung bentuk tubuhnya yang sudah tidak lagi sama dengan yang dulu. Menanggapi komentar jahat netizen, Lisa mengungkapkan jika dirinya habis melahirkan, jadi wajar jika berat badannya menjadi gemuk. Meski mendapat hujatan, Lisa juga mendapat rezeki melimpah dari banyaknya endorse. Tidak hanya materi, pamor Lisa juga melejit. Meski begitu, Lisa mengaku fokus pada tuntutannya terhadap Ridwan Kamil, yakni melakukan tes DNA. Hai, hari ini kita lagi kedatangan Kak Lisa. Ya, siapa sih yang nggak tahu Kak Lisa? Ya ampun, yang makin cantik banget. Tadi ini kita mau perawatan apa Kak Lisa? Mau apa? Mau bikin aku jadi apa? Lebih yang pertama wajah lebih facial, ya kan, body lebih Body meletup, manja. Oke, ya seperti kan? dulu. Oke. Di tahun 2021. Oh, bukan Di lagi. tahun 2021 Oke, ya. siap. Semuanya bisa segala sesuatu kebutuhannya Kak Lisa semua bisa teratasi di Kian Thank Tek Beauty Clinic. Cantik banget sih ketemu di sini. Kamu juga sayang. Kendut tapi dugong nih. Enggak, jangan gitu. Cantik, semangat habis ini glow up. Ya? Thank you Kak Del. Mas nanti dulu ya. Gimana Kak? Kenapa gemuk? Gemuk wajar Mas, habis melahirkan anak kedua saya. Kepada poinnya saja, saya sudah fokus untuk DNA. Kurang tahu. Menurut saya ini kan bukan ranah saya ya, bukan ranah saya. Jadi biarkan nanti kuasa hukumnya Lisa aja yang berbicara. Gimana? Kondisi saya dibully satu Indonesia. Awalnya kaget sih, tapi sekarang sudah terbiasa aja. Psikologi saya tuh udah 3 tahun semenjak hamil itu kan saya sendiri kan, ya gitu. Udah mental gitu semenjak hamil gitu dan gak bisa kerja gitu. Okay. Jadi dengan foto yang beredar betul itu saya lagi gemuk, itu betul gitu. Karena apa? Depresi gitu kayak Kak. Ya. Sampai dengan saat ini gitu. Kayaknya iya, karena dia sendiri yang bicara di video yang sudah beredar. Kalau misalkan dia sendiri pernah mengalami berat badan yang super besar gitu ya. Mungkin sekarang karena sudah memiliki 2 anak, bisa aja berat badannya bisa lebih naik lagi gitu. Jadi mungkin LM ini belum percaya diri untuk tampil di depan layar kaca. Kemunculan Lisa Mariana yang mengaku mempunyai anak hasil hubungan gelapnya dengan Ridwan Kamil sontak saja mengejutkan publik. Bahkan tanpa ragu, Lisa menantang Ridwan Kamil melakukan tes DNA. Meski belum dapat dipastikan mengenai kebenaran pengakuan Lisa, namun perbuatan Lisa dengan Ridwan Kamil berimplikasi tidak hanya pada kepercayaan masyarakat, tetapi juga dari aspek agama. Dalam Islam, perbuatan zina dapat dihukum rajam. Lantas, apa kata dai atau pendakwah agama Islam mengenai kasus yang menyeret Ridwan Kamil dan Lisa Mariana dalam pandangan agama Islam? Ketika seseorang itu telah menikah atau mempunyai istri, maka dianggapnya zani muhsan, lebih berat lagi. Dia dihukum rajam. Adapun ketika di zaman sekarang banyak ketika sudah terjadi hal yang demikian atau sampai memiliki anak dan lain sebagainya, maka untuk zaman sekarang ini alangkah baiknya ditutupi aib tersebut, karena menutup aib itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kelakuan yang dia lakukan itu tinggal dimintai pertaubatannya oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Perselingkuhan dengan perzinahan yang membedakan adalah definisi daripada perselingkuhan itu. Adapun hasil dari seseorang yang berzina, adapun perzinahan, naudzubillah, kita jauhkan, semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan tersebut. Kita tutupin kelakuan kedua orang tuanya, kita mudah-mudahan kedua orang tuanya bisa bertaubat. Adapun anaknya suci, hanya saja itu anak tidak dinasabkan, tidak
dinisbahkan kepada ayahnya, bahkan dinisbahkan kepada ibunya, maka si anak tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau diberikan boleh-boleh saja, asalkan anak-anak yang lainnya ridho, karena yang berhak warisan itu anak-anak, begitu, ahli warisnya. Kemudian itu anak juga tidak berhak dinisbatkan namanya kepada si ayah. Terkait akta dan lain sebagainya itu saya juga kurang ngerti bagaimana prosedurnya diletakkan tanpa ayah begitu. Kemudian juga itu anak tidak berhak mendapatkan nafkah daripada si bapak itu, si laki-laki itu, baik itu laki-laki menikahi ibunya atau laki-laki lain yang menikahi ibunya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.